Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Sad Atatai. Pengertian susila. Kata susila terdiri dari kata su dan sila. Kata su artinya baik dan sila artinya perbuatan atau perilaku. Jadi, kata susila berarti perbuatan yang baik. Secara umum, membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama di dunia. Semua tata nilai yang hidup di masyarakat juga melarang pembunuhan dan penghancuran. Agama Hindu memperbolehkan adanya pembunuhan yang disebut dengan pati kewenang untuk alasan pancewide sebagai berikut. 1. Membela diri. Hal ini terjadi apabila sudah terdesak dan nyawa kita terancam. Dalam situasi seperti ini, maka membunuh karena membela diri dibenarkan. 2. Upacara yajnya. Membunuh dalam yajnya bukan semata-mata menghilangkan nyawa makhluk lain, tetapi mempunyai fungsi penyupatan atau mengangkat derajat kemuliaan hewan atau tumbuhan yang dikorbankan untuk kepentingan yajnya. 3. Percobaan ilmu pengetahuan. 4. Kesehatan tubuh kita. Dan 5. Menjaga keseimbangan populasi hewan. Hal ini dilakukan agar populasi hewan tidak banyak sehingga tidak membahayakan keselamatan manusia. Pengertian Sad Atatai. Sad Atatai terdiri dari kata sad dan atatai. Sad berarti 6 dan atatai berarti cara melakukan pembunuhan. Dengan demikian, Sad Atatai berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. Bagian-bagian Sad Atatai. 1. Agnida. Agnida adalah cara membunuh orang dengan cara membakar rumahnya sehingga juga membakar orangnya. Para teroris yang melakukan pengeboman termasuk dalam kelompok Agnida. 2. Wisada. Wisada artinya meracuni baik sesama manusia maupun binatang sampai pingsan maupun sampai mati. 3. Ataru. Ataru adalah cara membunuh dengan kejam dengan mempergunakan ilmu hitam. Sastra Gena adalah membunuh dengan cara membabi buta atau mengamuk. 5. Dratikrama. Dratikrama adalah membunuh dengan cara melakukan perbuatan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. 6. Rajapisuna. Rajapisuna adalah membunuh dengan cara melakukan fitnah. Perbuatan memfitnah ini sesungguhnya lebih kejam dari melakukan pembunuhan. Cerita tentang Sad Atatai. Di dalam kitab Sabu Parul, salah satu episodenya menceritakan upaya keras para Kurawa untuk menghabisi keluarga Panca Pandawa. Panca Pandawa terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Sementara 100 Kurawa terdiri dari Duryodhana dan adiknya yang berjumlah 99 orang. Berbagai macam cara sudah dilakukan untuk membunuh Panca Pandawa, tetapi semua tidak berhasil karena Panca Pandawa selalu mendapatkan pertolongan dari para dewata. Mereka mendapatkan pertolongan dewata karena mereka baik hati, sopan, santun, disiplin dalam belajar, dan berani dalam menghadapi masalah. Atas bujukan Sengkuni, yaitu paman dari Duryodhana atau kakak dari Permaisuri Gandhari, Korawa merekayasa agar Panca Pandawa menghadiri upacara Durga Puja di luar kota kerajaan. Dengan licik, Sangkuni yang dibantu oleh rakyat kerajaan Gandhara membangun sebuah istana megah dan indah, tetapi bahannya terbuat dari kardus. Istana kardus ini dipersiapkan untuk menginap Panca Pandawa ketika mengikuti upacara Durga Puja. Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah rombongan Panca Pandawa ini ke tempat dilaksanakan upacara.
semua berjalan lancar. Tidak ada yang aneh dan tidak ada kendala yang dihadapi. Setelah upacara berlangsung, maka beristirahatlah Panca Pandawa dengan istrinya, yaitu Dewi Drupadi, di dalam istana kardus dengan tidak merasa curiga. Kecurigaan mereka mulai muncul ketika tengah malam tiba, karena semua pintu terkunci dari luar. Kemudian Bima dengan kekuatan kuku Pancanakanya menggali lubang di bawah rumah kardus yang tembus sampai ke hutan. Keluarga Panca Pandawa ini bergegas meninggalkan rumah kardus melalui lubang terowongan yang dibuat oleh Bima. Begitu sampai di hutan, dengan cepat rumah kardus itu terbakar karena dibakar oleh anak buahnya Sangkuni. Pada saat pagi hari, mereka semua pura-pura bersedih mengenang keluarga Panca Pandawa yang dikiranya sudah hangus terbakar bersama istana kardus itu. Pesan dari cerita ini adalah, jangan berusaha membunuh orang lain dengan cara apapun juga. Dosanya sangat besar bagi mereka yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Berdasarkan kepercayaan, para pembunuh itu akan terakhir di alam neraka, dan bila reinkarnasi kembali akan menjadi orang yang selalu sakit-sakitan sepanjang hidupnya, kemudian akan meninggal dengan mengenaskan. Cara menghindarkan diri dari akibat negatif Sadatatayi. Mengingat begitu buruknya akibat dari melakukan pembunuhan, maka agama Hindu memberikan jalan yang terbaik agar terhindar dari niat untuk melakukan pembunuhan sebagai berikut. 1. Selalu mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi, para dewa dan leluhur melalui berbagai media upacara keagamaan. 2. Serius mendengarkan, memahami, dan melaksanakan ajaran guru, terutama guru Rupake, guru pengajian, dan guru Wisesik. 3. Lakukan tirta yatra secara teratur, mungkin setahun sekali. Ini penting karena kitab suci Sara Samuscaya menganjurkan agar umat Hindu melakukan tirta yatra. 4. Rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti latihan Dharma Gita, latihan tarian keagamaan Hindu, latihan gamelan, Dharma Wacana atau Dharma Tula. 5. Perhatikan teman dekat kita. Hindari bergaul dengan para pemabuk, penjudi, pencuri, apalagi dengan pembunuh. 6. Olahraga dan istirahat secara teratur. Di dalam tubuh yang sehat akan bersemayam juga jiwa yang sehat. 7. Lakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi dengan tertib. Tapa artinya pengendalian diri, brata artinya puasa mengendalikan makan dan minum, sedangkan samadhi artinya konsentrasi pikiran. 8. Latihan melakukan kebaikan. Hal ini nampak sederhana, tetapi melakukan kebaikan harus dilatih dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. 9. Dalam kitab Sara Samuscaya dinyatakan, mereka yang selalu melakukan kebaikan akan terhindar dari bencana walau berada di atas tebing yang curam, berada di hutan belantara ataupun di dalam perang. 10. Hidup harus sejahtera, dan Weda sangat menganjurkan umat Hindu dan umat manusia pada umumnya untuk selalu hidup makmur, damai, dan sejahtera. Demikianlah pembahasan materi tentang Sadatatayi. Semoga materi ini dapat menjadi pedoman tentang bagaimana kita dalam hidup harus selalu berperilaku baik dan benar, selalu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.